Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat semuanya ya. Dan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap patuhi protokol kesehatan ya. Baiklah anak-anak, untuk pembelajaran kita hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 1, pembelajaran 4. Namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum Ibu menyampaikan materi pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang harus kamu capai hari ini. Tujuan yang pertama, siswa dapat mengidentifikasikan interaksi manusia dengan lingkungan alam sekitarnya dan lingkungan sosialnya. 2. Siswa dapat memahami makna keanekaragaman yang tercermin dari cerita yang disajikan. 3. Siswa dapat menyebutkan hal-hal penting dalam iklan media cetak. Simaklah percakapan Siti dan Tani berikut ini. Ternyata tidak hanya buah-buahan yang bermanfaat untuk tubuh kita. Sayuran pun memiliki manfaat yang luar biasa loh, kata Siti. Aku lebih suka wortel dibandingkan dengan sayuran lainnya, tambah Lani. Oh ya, mengapa kamu lebih suka wortelan? Tanya Siti. Tentu saja aku lebih suka wortel karena wortel mengandung vitamin A yang tinggi. Wortel ini sangat baik untuk mataku, jawab Lani. Oh, iya juga ya Lan. Aku jadi ingin lebih tahu tentang wortel dan petani wortel, tambah Siti. Selanjutnya, mari kita membuat peta pikiran sambil menjawab beberapa pertanyaan berikut. 1. Dari mana sayur kita dapatkan? Sayur kita dapatkan dari kebun-kebun yang menanam sayur. 2. Siapa yang menanam sayur? Yang menanam sayur adalah para petani sayur. 3. Apakah peranan petani bagi kehidupan kita? Peranan petani bagi kehidupan kita sangat penting karena dengan adanya petani kita bisa mengonsumsi sayur-sayuran dan buah-buahan untuk kebutuhan hidup kita sehari-hari. 4. Bagaimana cara petani sayur memanfaatkan lingkungan hidup? Petani memanfaatkan lingkungan hidup dengan cara menanam sesuatu yang bermanfaat bagi kita. Sayuran termasuk daftar makanan yang harus dikonsumsi setiap hari. Seperti halnya buah-buahan, sayuran juga menyuplai serat yang sangat dibutuhkan oleh tubuh untuk memperlancar proses pencernaan. Banyak sekali jenis sayuran yang dapat kita pilih untuk dikonsumsi, baik untuk dimasak, dimakan sebagai lalap, maupun dibuat menjadi jus. Dibuat seperti apapun, kita masih tetap bisa merasakan manfaat sayuran bagi kesehatan kita. Salah satu contoh sayuran yang bermanfaat adalah wortel. Wortel baik untuk kesehatan mata karena memiliki vitamin A dan beta-karoten yang tinggi. Lalu, seperti apakah kegiatan petani wortel yang berada di balik tanaman yang berkhasiat? Gede Suwardana adalah salah satu petani wortel di Desa Batunya, Kabupaten Tabanan, Bali, yang membudidayakan wortel jenis lokal. Suwardana memaparkan, selama masa tanam, para petani rutin memberikan pupuk pada awal masa tanam. Menurutnya, pemberian pupuk di awal masa tanam sangat berpengaruh terhadap perkembangan tanaman. Pupuk yang mereka gunakan adalah pupuk organik. Hasil pertanian wortel lokal juga tidak mengecewakan. Gede Suwardana menjelaskan bahwa ia mampu memperoleh omset sebesar 2 juta rupiah per bulan dengan harga jual per kilogram sebesar 7.000 rupiah.
Untuk pemasaran, Suwardana menjelaskan bahwa ia membawa wortel-wortelnya tersebut ke pasar Baturiti Tabanan. Di sana, ia bertemu dengan pengepul sayur yang kemudian mendistribusikan wortel-wortelnya ke beberapa daerah di Pulau Bali. Dalam dunia usaha pertanian, ada 3 pihak yang selalu bekerja sama, yakni pemasok, petani yang bersangkutan, dan distributor yang membeli sayur mayur atau buah-buahan dari petani. Ada pula penjual sayur yang secara langsung membeli sayuran dari petani dan menjualnya secara berkeliling. Berdasarkan bacaan di atas, identifikasikan 1. Interaksi manusia dengan lingkungan alam sekitarnya. 2. Interaksi manusia dengan lingkungan sosial. 3. Keberagaman yang dapat kamu temukan di dalam cerita yang disajikan. Buatlah dalam sebuah bentuk laporan sederhana. Format laporan sederhana yang bisa kamu pergunakan adalah judul laporan, tujuan laporan, hasil identifikasi atau gunakan identifikasi bacaan yang diminta sebelumnya, kesimpulan dari bacaan tersebut. Berikut adalah laporan hasil pengamatan berdasarkan bacaan mengenal wortel. Judul laporan, laporan pengamatan bacaan mengenal wortel. Tujuan laporan, mengetahui manfaat tanaman wortel. Hasil pengamatan adalah sayuran sangat dibutuhkan oleh tubuh untuk memperlancar proses pencernaan. Salah satu contoh sayuran yang bermanfaat adalah wortel. Wortel baik untuk kesehatan mata karena memiliki vitamin A dan beta-karoten yang tinggi. Gede Suwardana, petani wortel di Desa Batunya, Kabupaten Tabanan, memaparkan bahwa pemberian pupuk organik pada awal masa tanam sangat berpengaruh terhadap perkembangan tanaman. Gede Suwardana mampu memperoleh omset sebesar 2 juta rupiah per bulan. Ia membawa wortel-wortelnya tersebut ke pasar Baturiti Tabanan dan bertemu dengan pengepul sayur. Dalam dunia usaha pertanian, ada 3 pihak yang selalu bekerja sama, yakni pemasok, petani yang bersangkutan, dan distributor. Kesimpulan, wortel merupakan sayuran yang dibutuhkan tubuh untuk memperlancar pencernaan. Budidaya tanaman wortel yang baik akan menghasilkan wortel yang bagus dan menambah penghasilan para petani. Keberagaman yang tinggi dapat kita temukan di lingkungan pasar tempat para petani menjual hasil pangannya. Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan pasar merupakan tempat bertemunya pedagang dan pembeli untuk melakukan kegiatan jual beli. Para penjual dan pembeli bertemu di pasar, bisa berasal dari berbagai suku, agama, dan tingkat sosial ekonomi. Oleh karenanya diperlukan rasa toleransi dan tenggang rasa yang tinggi agar kerukunan tetap terjaga. Kepedulian masyarakat Indonesia tentang toleransi terhadap keberagaman sudah semakin tinggi. Hal ini dapat kita lihat dari banyaknya iklan masyarakat yang menekankan pada pentingnya toleransi antar suku atau antar agama. Hal ini menunjukkan bahwa iklan bukan hanya mampu dijadikan sebagai alat untuk mempromosikan barang atau jasa, tetapi juga sebagai alat untuk mempromosikan hal-hal positif atau kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat. Selanjutnya, berikut adalah beberapa contoh iklan masyarakat yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat, keberagaman adat istiadat, suku, bangsa, dan agama. Secara individu, lakukanlah pengamatan terhadap kedua iklan media cetak berikut ini. Isilah format berikut ini dan berilah penjelasan pada kolom yang disediakan. Pada kolom dijelaskan, 1. Apakah gambar sesuai dengan pesan yang disampaikan oleh iklan? 2. Apakah gambar cukup menarik? 3. Apakah gambar cukup jelas?
Pesona Tanah Toraja. Sebagai salah satu tempat yang terindah di Indonesia, Tanah Toraja di Sulawesi Selatan yang menyimpan begitu banyak pesona alam dan adat istiadat yang unik dan sangat menarik untuk dinikmati. Berkat kekayaan budayanya yang luar biasa, Tanah Toraja bahkan dimasukkan ke dalam daftar sementara warisan dunia oleh UNESCO di tahun 2004. Adalah sebuah upacara kematian yang dinamakan Rambu Solo, yang merupakan upacara mengantarkan sanak keluarga yang telah meninggal dunia ke alam baka. Upacara ini biasanya dilangsungkan secara meriah selama berhari-hari serta melibatkan seluruh penduduk desa. Selanjutnya, latihan untuk kalian, seperti apakah adat istiadat yang kamu miliki? Cari tahu lebih banyak tentang adat istiadat yang dimiliki oleh keluargamu. Silakan jawaban nanti ditulis di buku tulis, deskripsikan adat istiadat keluarga kalian. Demikian tadi pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.